Pernah nggak sih lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul foto teman lama yang lagi liburan ke luar negeri, beli mobil baru, atau makan di restoran fancy yang bahkan nama makanannya susah diucapin? Seketika kita langsung refleksi diri. Kok hidup aku gini-gini aja? Padahal kalau dipikir-pikir kita juga kerja keras, punya pemasukan. Tapi entah kenapa tetap ada perasaan kalau kita kalah secara finansial dibanding teman-teman sebaya. Rasa ini nggak asing buat banyak orang. Kita merasa seolah-olah ketinggalan. Seakan-akan dunia terus berputar dan semua orang melaju cepat ke depan, sementara kita masih berkutat di tempat yang sama. Ini bukan cuma soal uang, tapi juga perasaan tentang status sosial, kesuksesan, dan pencapaian. Kenapa sih kita sering merasa lebih miskin dibanding teman sebaya? Apa ini cuma perasaan aja? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Kalau kita mau bedah lebih jauh, ada banyak faktor yang bikin perasaan ini muncul. Salah satunya adalah fenomena yang disebut social comparison bias, alias kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ini bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman dulu, manusia memang punya kecenderungan alami untuk membandingkan diri dengan orang-orang di sekitar mereka. Dulu mungkin kita cuma membandingkan diri dengan tetangga atau teman sekolah, tapi sekarang, berkat media sosial, kita bisa melihat kehidupan orang lain dengan sangat detail. Setiap hari, kita dicekoki dengan konten-konten yang bikin kita merasa kurang. Ada yang posting mobil baru, ada yang pamer rumah mewah, ada yang update tentang gaji mereka yang naik drastis. Dan yang lebih parah, otak kita secara otomatis hanya menangkap hasil akhirnya tanpa melihat prosesnya. Kita nggak tahu perjuangan di balik foto-foto tersebut. Kita nggak tahu apakah orang itu beneran sukses atau sebenarnya sedang terjebak utang. Kita cuma lihat hasil akhir yang sempurna dan akhirnya mulai merasa hidup kita lebih buruk dari yang sebenarnya. Tapi perasaan ini nggak selalu datang dari luar. Banyak orang punya mentalitas kekurangan, yaitu mindset yang selalu fokus pada apa yang belum mereka punya, bukan pada apa yang sudah mereka miliki. Ketika teman kita beli mobil, kita langsung kepikiran, duh kapan ya aku bisa beli mobil? Padahal mungkin kita baru aja sukses bayar utang atau nabung buat masa depan, tapi karena patokan sukses kita terlalu dipengaruhi oleh pencapaian orang lain, kita jadi nggak bisa menikmati progres kita sendiri. Selain itu, kita juga sering lupa bahwa jalan hidup setiap orang itu beda. Ada orang yang lahir di keluarga kaya, dapat warisan atau modal usaha dari orang tua. Ada yang kebetulan dapat kerja dengan gaji tinggi lebih cepat, atau ada yang rezekinya datang dalam bentuk lain. Kita sering membandingkan diri dengan mereka, padahal kita nggak start dari titik yang sama. Yang lebih menarik lagi, rasa lebih miskin ini sering muncul bukan karena kita beneran kekurangan, tapi karena kita sering terjebak dalam gaya hidup yang nggak sesuai dengan kondisi keuangan kita. Ada istilah namanya lifestyle inflation, di mana semakin banyak uang yang kita punya, semakin besar pula pengeluaran kita. Misalnya dulu waktu pertama kali kerja dan dapat gaji, rasanya cukup banget. Tapi begitu gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Makan di tempat yang lebih mahal, beli barang lebih banyak, traveling lebih sering. Dan akhirnya, meskipun pemasukan bertambah, tetap saja rasanya nggak cukup. Tapi gimana kalau ternyata ada cara untuk berhenti merasa lebih miskin dibanding teman-teman kita? Sebenarnya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi perasaan ini dan merasa lebih puas dengan kondisi finansial kita sendiri. Salah satunya adalah dengan mengubah cara pandang tentang uang dan kesuksesan. Alih-alih mengukur sukses dari barang yang kita punya atau tempat yang kita kunjungi, coba ukur dari seberapa stabil keuangan kita. Banyak orang yang kelihatannya kaya, tapi sebenarnya penuh dengan utang. Mereka beli mobil mewah, tapi cicilannya bikin mereka stres. Mereka kelihatan sering liburan, tapi kartu kreditnya penuh dengan tagihan. Sementara ada orang yang mungkin kelihatan biasa saja, tapi sebenarnya punya tabungan yang cukup, investasi yang jalan, dan hidup tanpa beban utang. Siapa yang sebenarnya lebih kaya? Selain itu, kita juga perlu belajar menikmati perjalanan finansial kita sendiri, daripada terus melihat ke atas dan membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya. Coba sesekali lihat ke belakang dan sadari sejauh apa kita sudah melangkah. Mungkin dulu kita pernah kesulitan buat bayar kebutuhan dasar, tapi sekarang sudah bisa menabung. Mungkin dulu kita kerja dengan gaji kecil, tapi sekarang sudah punya pekerjaan yang lebih baik. Setiap orang punya progresnya masing-masing.
Dan selama kita terus berusaha, kita pasti menuju ke arah yang lebih baik. Yang paling penting, kita harus mulai mendefinisikan kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Kalau kita selalu mengukur kebahagiaan dari standar orang lain, kita nggak akan pernah merasa cukup. Uang memang penting, tapi kebahagiaan nggak selalu datang dari jumlah uang yang kita punya. Ada banyak hal yang bisa bikin hidup kita lebih berarti, seperti hubungan yang baik dengan keluarga, kesehatan yang terjaga, dan ketenangan dalam hidup. Biar lebih paham, aku akan kasih sebuah ilustrasi. Coba bayangin kamu lagi nongkrong di angkringan bareng teman-teman lama dari zaman SMA. Obrolan awalnya santai, bahas kerjaan, bahas kabar teman yang udah nikah, sampai akhirnya obrolan mulai masuk ke pencapaian masing-masing. Satu teman kamu, sebut aja Rudy, cerita kalau dia baru aja beli mobil baru. Dia tunjukin foto-fotonya di HP, terus mulai cerita soal gimana dia sekarang sering trip keluar kota buat kerjaan. Teman lain, Andi, ketawa-ketawa sambil bilang kalau dia juga baru balik dari liburan ke Bali, katanya sekalian refreshing sebelum mulai proyek baru. Sementara teman kamu yang lain mulai sibuk ngeluarin cerita masing-masing, ada yang baru beli rumah, ada yang naik jabatan, ada yang udah mulai investasi saham. Akhirnya kamu diem, kamu gak bisa relate. Bukan karena kamu gak kerja keras, tapi karena di titik ini, kondisi keuangan kamu gak memungkinkan buat ikutan obrolan mereka. Gaji kamu cukup buat hidup, tapi nggak lebih. Tabungan kamu ada, tapi masih jauh dari cukup buat beli rumah atau mobil. Kamu bisa liburan, tapi bukan tipe liburan yang bisa dipamerin di Instagram. Dan tiba-tiba kamu mulai ngerasa kecil. Kamu mulai bertanya ke diri sendiri, apa aku salah langkah ya? Kok hidup aku begini-begini aja? Padahal sebelum obrolan ini terjadi, kamu nggak merasa ada yang salah sama hidup kamu. Sebelum ketemu mereka, kamu ngerasa cukup, kamu bisa makan enak, kamu masih bisa jajan kopi, kamu nggak punya utang yang bikin kepala pusing. Tapi sekarang, kamu mulai merasa kurang. Padahal, apa yang berubah? Nggak ada. Hidup kamu masih sama, gaji kamu masih sama, tabungan kamu juga masih sama. Yang berubah cuma satu. Kamu baru aja membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Dan dari situ rasa minder mulai muncul. Kamu mulai kepikiran, harusnya aku juga bisa beli mobil kan? Harusnya aku juga bisa liburan kan? Kamu mulai buka-buka aplikasi kredit kendaraan, mulai nge-scroll harga tiket pesawat, mulai ngerasa gaji kamu nggak cukup, padahal kemarin kamu masih fine-fine aja. Tapi ada satu hal yang kamu nggak lihat. Rudy yang baru beli mobil itu sebenarnya masih nyicil 5 tahun lagi. Andi yang liburan ke Bali itu sebenarnya pakai kartu kredit yang belum lunas. Temen yang baru beli rumah itu sebenarnya tiap bulan pusing mikirin cicilan KPR. Apa yang kamu lihat cuma highlight hidup mereka, bukan realitanya. Dan yang lebih ironis, mereka mungkin juga melihat kamu dengan rasa iri sama kebebasan yang kamu punya. Mungkin mereka kepikiran, enak ya hidupnya nggak ribet mikirin cicilan. Pada akhirnya, kita semua sibuk membandingkan diri dengan orang lain, tanpa sadar kalau semua orang punya struggle masing-masing. Kita cuma ngelihat hasil akhirnya, tapi nggak pernah tahu proses di baliknya. Jadi kalau kamu sering ngerasa lebih miskin dibanding teman sebaya, coba tanya diri sendiri. Apa kamu beneran kekurangan, atau kamu cuma kebanyakan membandingkan diri? Karena bisa jadi, hidup kamu sebenarnya baik-baik aja. Kamu cuma perlu berhenti melihat ke hidup orang lain dan mulai fokus ke perjalanan kamu sendiri. Nah jadi kesimpulannya, perasaan lebih miskin dibanding teman sebaya itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus, itu bisa mengganggu kesehatan mental, dan bahkan membuat kita terjebak dalam keputusan finansial yang buruk. Seperti memaksakan gaya hidup yang nggak sesuai dengan kemampuan kita. Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik fokus pada bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan lebih baik dan membangun kehidupan yang benar-benar membuat kita bahagia. Jadi, lain kali kalau lagi scroll media sosial dan melihat teman-teman pamer pencapaian mereka, ingat satu hal, yang kita lihat hanyalah bagian kecil dari hidup mereka, bukan keseluruhan ceritanya. Semua orang punya perjuangan masing-masing, kita juga punya cerita kita sendiri. Dan kalau kita bisa fokus pada perjalanan kita sendiri, tanpa sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya nggak seburuk yang kita kira. Kita hanya perlu melihat ke arah yang benar. Semoga video kali ini bermanfaat. See you di next video.